Welcome to Pop Up, Pop the Popular Up with me. Baik lagi bersama Dea di sini. Kalau minggu kemarin kita udah ngebahas dangdut, episode kali ini kita akan ngebahas budaya yang lagi tren-trennya nih. Apalagi kalau bukan budaya Korea atau yang biasanya kita kenal dengan Korean Wave. Nah, K-popers pasti tahu nih bahasa Koreanya apa. Yup, bener banget, Hallyu. Tapi sebelum kita ngebahas Korean Wave di Indonesia, yuk kita simak Pop Up The Chart minggu ini. Poppers, sekarang kita mau bahas lagu-lagu yang berhasil masuk ke The Hot 100 Weekly di Billboard pekan ini. Lagu siapa aja ya? Yuk kita cek! Lagu For The Night dari Pop Smoke featuring Lil Baby dan DaBaby yang dirilis 3 Juli lalu ini berada di posisi ke-10 di Poppers. Bertahan selama 19 pekan, For The Night menjadi lagu Pop Smoke dengan pencapaian chart tertinggi, yakni pernah mencapai posisi ke-6 dan mendapat title Biggest Airplay Gain. Lagu yang dirilis pada 11 Juni 2020 ini berhasil bertahan di Hot 100 selama 22 pekan. Sayangnya, posisi lagu ini turun dari urutan ke-6 ke urutan ke-9. Jason Derulo dan Josh 685 juga melakukan kolaborasi dengan BTS dan dirilis pada 2 Oktober 2020. Selanjutnya, di posisi ke-8 ada Ducky T dari Bad Bunny dan Jay Cortez. Lagu berbahasa Latin ini telah berada di chart selama 2 pekan. Ducky T juga mengalami kenaikan setelah sebelumnya berada di posisi ke-9. Single terbaru dari Justin Bieber yang dirilis 18 September lalu ini telah bertahan di Hot 100 selama 8 pekan. Pekan ini, lagu Holy menduduki posisi ke-7. Tapi, Holy pernah menduduki posisi ketiga loh, Poppers. Setelah berhasil bertahan selama 13 pekan di chart Hot 100 ini, lagu Lemonade naik ke posisi ke-6. Lagu yang dirilis pada 14 Agustus lalu ini merupakan single kedua dari Internet Money loh, Poppers. Posisi kelima ada Blinding Lights, single dari The Weeknd yang sudah berada di Hot 100 selama 50 pekan di Poppers. Blinding Lights menjadi lagu kelima The Weeknd yang mencapai posisi nomor 1 di Billboard Hot 100. Love Now Cry Later menduduki posisi keempat setelah berhasil bertahan selama 13 pekan di Hot 100. Sayangnya, lagu dari Drake featuring Lil Durk ini turun dari posisi kedua. Lagu ini memperpanjang catatan Drake sebagai pemegang title Most Top 10 Songs di sejarah Billboard Hot 100.
Posisi ketiga diduduki oleh lagu Gabby Barrett dengan Charlie Puth yang bertajuk I Hope. Lagu ini menjadi lagu pertama Gabby Barrett yang memasuki Hot 100. I Hope juga berhasil bertahan selama 46 pekan dengan posisi tertinggi di urutan ketiga. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Positions dari Ariana Grande berhasil menduduki posisi kedua dan bertahan selama 3 pekan di Hot 100. Bukan hanya judul lagu, Positions juga merupakan nama dari album ke-6 yang baru dirilis pada 30 Oktober lalu. Wah, Poppers, udah urutan pertama aja nih. Lagu ini sedang populer di TikTok juga loh. Lagu Mood berhasil bertahan di Hot 100 selama 14 pekan dengan posisi pertama. Well, itu dia lagu-lagu yang berhasil masuk ke The Hot 100 Weekly di Billboard pekan ini. See you on the next chart! Cause I'm in the stars tonight. So wish me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little funky soul. So light it up like dynamite. Oh. Annyeonghaseyo 여러분. Pasti kalian tahu nih lagu yang barusan aku nyanyiin. Yap, lagu Dynamite dari BTS. Lagu Dynamite juga pernah menduduki posisi pertama di Billboard Hot 100. Gimana Poppers? Ternyata K-pop punya pengaruh yang besar sampai bisa mendorong Dynamite BTS ada di puncak tangga lagu dunia. Eits, biar kita sama-sama mengerti, mending kita langsung simak aja yuk Pop Up The Culture kali ini. Budaya Korea merupakan salah satu budaya populer yang dapat bertahan cukup lama di Indonesia dengan budayanya yang variatif. Kini lebih dikenal dengan istilah Korean Wave atau budaya Korea yang mendunia. Penggemarnya pun juga tidak sedikit. Nah, Poppers pada tahu gak nih, kapan budaya Korea masuk ke Indonesia? Kayaknya semenjak K-pop sih, pas kayak 2PM, SNSD yang second generation itu. Kayaknya sekitar tahun 2000-an ya, atau 2000-an gitu. Pas zaman-zamannya film drama-drama Korea itu ditayangin di RCTI ya, kalau nggak salah. Aku tahu awalnya itu dari drama BBF, Boys Before Flowers, itu tahun 2009 kalau nggak salah. Kayaknya tahun 2009 deh. 2000-an akhir atau 2010-an awal gitu mungkin. Awalnya kayak kalau budayanya mulainya itu kenalnya sih pertama-tama dari drama Sejuta Umat, ya betul. Boys Before Flowers. Tetapi kayak mulai tertariknya itu sejak 2010. Karena musik, karena Super Junior. Mungkin awal-awal dari pastinya dari K-drama, drakor ya, bilangnya kan kebanyakan. Nah, dari situ jadi berkembang pesat gitu. Dari drakor mereka kan di drama Korea sendiri kan banyak disisipin budaya-budayanya, dari budaya makan, budaya berpakaian di sana. Bahkan kalau di Korea itu kan ada drama Korea yang temanya itu sejarah dan budaya aslinya di sana gitu. Nah, itu yang membuat masyarakat Indonesia itu kayaknya senang dan
senang dengan budaya Korea, dan itu yang membuat budaya Korea itu populer di sini gitu. Livia Yuliawati, seorang dosen asal Surabaya yang pernah melakukan penelitian terhadap perkembangan budaya Korea pada 2012, menyatakan bahwa sebelum budaya Korea masuk, banyak budaya populer dari negara lain seperti Hollywood, Bollywood, Jepang, dan Taiwan, hingga akhirnya pada tahun 2000-an, tayangan drama Korea menjadi langkah awal kehadiran budaya populer Korea di Indonesia. Nah, di antara berbagai budaya populer yang ada di Indonesia, yang masuk ya di Indonesia, pada waktu itu saya melihat bahwa budaya populer Korea ini salah satu budaya populer yang dapat bertahan, begitu ya. Seingat saya waktu itu awal-awal sekitar tahun 2000-an sebenarnya sudah mulai masuk tuh ada drama Korea yang ditayangkan di televisi kita gitu. Kemudian lambat laun ternyata bukan hanya satu drama tapi lanjut begitu ya, drama dengan berbagai genre akhirnya juga masuk, diputar di televisi kita, dan ternyata selanjutnya ada lagi gitu ya yang masuk adalah adanya musik gitu dari Korea, di mana ada boy band, ada juga girl band yang akhirnya dikenal di Indonesia, dan ternyata tahun-tahun berlalu dan ternyata kok cukup bertahan gitu. Sebenarnya kalau dilihat pada masa itu sebenarnya di Indonesia sudah cukup banyak nih budaya populer yang masuk ya. Kita tahu kalau dari lama ya budaya populer barat, Hollywood begitu. Ini salah satu yang memang cukup bertahan sampai dengan hari ini. Tak hanya musiknya atau tarian-tariannya yang disebut sebagai budaya Korea, tetapi cara mereka bersikap antar pribadi pun termasuk dari budayanya loh. Kalau Poppers, suka budaya Korea yang mana nih? Kalau aku sih budaya Korea yang paling aku ikutin itu K-pop sama nonton drakornya paling. Aku suka K-pop. Ini sih lebih ke musiknya, terutama dulu itu sukanya boy band, girl bandnya gitu. Aku paling suka K-dramanya. Drama Korea. Aku malah kayak ikutinnya karena lebih sering tuh tahu dari teman-teman aku yang di sini. Teman-teman aku tuh lebih cepet taunya daripada aku malahan, daripada orang Korea asli ya. Jadi kayak mereka tuh kayak mungkin sekarang kan banyak kayak sosial media itu kan berkembang banget, kayak dari Instagram apa segala macam. Mereka kan lebih tahu duluan gitu biasanya. Kita dapat lihat bahwa perkembangan budaya Korea begitu masif di Indonesia. Kira-kira kalau diminta untuk memilih, Poppers pada milih apa ya di antara budaya Indonesia atau budaya Korea? Budaya Indonesia betul. Tetap budaya Indonesia. Kalau in general sih tetap Indonesia ya. Mungkin karena besar di Indonesia, terus belum pernah ke Korea juga. Indonesia dong. Budaya Korea. Kalau suruh milih pasti susah. Soalnya kan aku, emang sih aku lebih lama tinggal di sini ya kalau dihitung-hitung ya. Jadi kalau untuk milih, pasti susah. Yang pasti kedua budaya itu kan sama-sama bagus. Nggak ada budaya yang nggak bagus menurut aku di dunia ini. Yang tinggal kita mau milih yang mana gitu. Maksudnya yang kita ambil yang baik-baiknya aja. Kalau menurut kita baik dan kita lakuin ke orang lain juga baik, ya berarti baik gitu kan. Yang penting kita pinter paduin aja gitu budaya Korea sama budaya Indonesia gitu. Pesatnya perkembangan budaya Korea di Indonesia juga menghadirkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Kalau saya lihat ini ada dua sisi ya, memang ada dampak positifnya nih untuk kita yang ada di Indonesia ini. Jadi saya melihat dampak positifnya ada dua ya. Satu adalah memberikan referensi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita itu ya mungkin taunya ya budaya kita sendiri yang ada di Indonesia, lalu kemudian kita taunya dari budaya barat, Hollywood, India gitu ya. Terus kemudian juga ada sempat yang dari Asia ya, Taiwan, Hong Kong, Jepang begitu ya. Ya saya melihat ini justru makin memperkaya begitu ya kasanah wawasan
oh ternyata ada cukup banyak nih berbagai budaya populer yang ada gitu. Sehingga saya justru melihat ini positifnya adalah kasih kita referensi yang bervariasi. Saya melihat justru ketika seseorang punya referensi yang berbeda, itu ternyata juga menstimulasi adanya peluang, adanya kreativitas dan inovasi gitu ya. Kemudian dampak negatifnya ya tentunya ini resikonya kalau kita tidak bisa melihat ini sebagai peluang, maka kita ya akan jadi konsumen aja gitu ya. Kita cuman tinggal jadi pakai barang-barangnya aja, kita cuman jadi pengagum dari Korean Wave saja gitu. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana ya kok Korean Wave ini ada strategi apa di baliknya. Bagaimana kok mereka bisa membuat budaya populer mereka itu sampai jadi produk yang bisa diekspor gitu ya, diperkenalkan ke luar negeri gitu. Dan ini juga mungkin dampak negatif yang perlu dipertimbangkan karena pertumbuhan penggemar Korean Wave di Indonesia ini termasuk yang cukup cepat sih teman-teman, begitu. Nah kalau ada pertanyaan tentang apakah hal ini mengikis rasa cinta tanah air gitu ya, tidak selalu demikian. Saya melihatnya ya dan tidak gitu ya, memang kembali lagi ke individu tersebut begitu ya. Gimana Poppers? Budaya di seluruh dunia pasti memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Jadi, walaupun budaya Korea telah masuk dan berkembang di Indonesia, kita tetap harus mencintai budaya negara kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Sebagai penutup, inilah persembahan dari para poppers yang sudah diwawancarai. Sampai jumpa di Pop Up the Culture minggu depan. AM yang I Wonder If You Hurt Like Me. 너도 나처럼 이렇게 아픈지 너도 나처럼 눈물 나는지 너도 하루 종일 이렇게 추억이 사는지. Stray Kids, God's Menu. Imasedo Tarabago. Duk 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 duk. Nurin tang 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 duk 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 duk. Lagu barunya BTS judulnya Life Goes On. Like an echo in the forest, harugago harugachi, amuildo of Andoshi, life goes on. 누군가의 한숨 너무 숨어 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요? 당신의 한숨 깨우기 비어스럽겠지만 괜찮아요. 내가 알아줄게요. Bahas kulturnya udah. Berarti kurang lengkap nih kalau kita nggak nyobain langsung. Karena dari tadi kita udah serius-serius banget, sekarang waktunya untuk Pop Up the Challenge! Poppers, biar tantangannya nggak biasa-biasa aja, Pop Up the Challenge kali ini, aku bakal dance cover bareng Atel. Mau tahu gimana keseruannya? Check it out! Halo Poppers, welcome to Pop Up the Challenge. Sekarang aku udah bersama Atel. Halo Poppers. Nah sekarang hari ini kita mau ngapain nih? Jadi hari ini kita bakal ada challenge buat kamu deh. Challenge apa tuh? Challenge-nya kita hari ini bakal ngedance. Dance lagu apa nih Tel? Jadi hari ini kita bakal latihan dance lagunya BTS, Boy With Love. Nah Poppers pasti penasaran kan? Tapi seluruh produksi yang kami lakukan hari ini itu sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi jangan khawatir. Yuk kita langsung Pop Up the Challenge.
Oke Theo, jadi kamu kapan sih suka ngedance pertama kalinya? Kalau dibilang ngedance itu pertama kali aku suka waktu kelas 7 SMP, kelas 1 berarti. Oke, wow. Iya. Di SMP itu dance apa? Dance-nya dance modern dance biasa dan lebih ke dibikinin koreo sama gurunya, terus kita bikin grup, terus nari bareng-bareng gitu sih. Modern dance waktu itu. Tapi Apa? kalau kamu suka budaya Koreanya itu kapan? Suka dance cover Korea? Oh, kalau dance cover Korea sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari aku modern dance. Kan aku kelas 7, kalau nggak salah kelas 8 atau kelas 9 gitu. Iya, SMP. Setahun 2 tahun kemudian aku udah suka dance Korea. Kalau misalnya memang diseriusin, baru sekitar SMA. Iya gitu. Kalau budaya Koreanya sendiri itu kamu terpapar kapan sih? Terpapar kalau sukanya ya? Iya, suka Korea secara budaya Korea secara keseluruhan. Oke, kalau suka budaya Korea secara keseluruhan itu sudah lama, sejak kelas 5 SD. Wow, Kalau sudah suka budaya kecil. Koreanya iya, lebih ke idol-idolnya, kayak entertainmentnya ya, K-popnya lah istilahnya. Iya, itu aku suka lama dan Khusus ke dance-nya gitu. kalau ke dance-nya mungkin belum kayak SMP itu aja. Iya, yang SMP itu aja sih. Lebih suka ininya. And then ya kalau ngomongin budaya Korea kalau keseluruhan itu mungkin nggak seberapa, tapi lebih ke entertainment K-popnya sih. Coba pelan-pelan, aku lama banget udah ya. 5, 6, 7, 8, yeah you making me a boy with love. Oh my mind, oh my, yeah you make me high. Sorry, tarik make me high, so fast. 내 점프에 아가씨 Oke, selama perjalanan kamu suka budaya Korea dari 5 SD, menurut kamu budaya Korea itu kayak gimana sih? Budaya Korea menurut aku budaya yang unik ya bisa dibilang, karena ya kalau dibandingkan dengan Indonesia kan pasti ada perbedaan ya, setiap negara beda. Khususnya kalau budaya Korea itu menurut aku bisa kita serap beberapanya, mungkin banyak, tapi kalau buat aku sendiri beberapa kayak budaya stylenya mungkin, terus budaya dari mereka memperlakukan orang seperti apa, itu kan pasti beda-beda kan. Mungkin ada beberapa yang bisa dicontoh juga, cuman ya itu kan bergantung ke tiap pribadi lagi sih kalau menurut aku gitu. Tapi kalau disuruh memilih budaya Indonesia atau budaya Korea, kamu pilih Masih budaya Indonesia dong, masih tetap orang Indonesia. warga Indonesia yang baik.
Tadi kata kamu kan udah suka Korea tuh dari kelas SMP. Iya betul. Tapi bikin kontennya mulai aktif tuh mulai. Kalau ngomongin bikin konten, seinget aku pertama kali aku bener-bener bikin konten yang ngedance gitu SMA sih, kelas 11. Oh, kelas SMA sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Nah, kamu buat kontennya itu di platform apa aja sih? Kalau platform Instagram, untuk sekarang Instagram, dan sebenarnya pengen YouTube, cuman kayaknya ntar aja deh, Instagram dulu aja. Kita doakan ya semuanya Amin. untuk Ate membuat YouTube. Amin, amin. Jadi YouTuber. Iya. Itu bagus. Menurut kamu, apa sih yang unik dari tarian budaya Korea? Kalau ngomongin unik, tentunya dia berbeda ya. Kalau kita kan dulu tahu Indonesia juga punya boy band, Jepang juga punya boy band. Kalau pertama kali aku kayak jatuh cinta langsung ke ngelihat Korea itu, nggak tahu sih, kan menurut aku pas pertama kali aku lihat keren aja, keren, dan pas aku lihat tuh emang kayak langsung suka gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang deskripsiin, ada ini, enggak juga, kayak langsung suka aja gitu. Jatuh cinta untuk pandangan yang pertama. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang. Siapa sih inspirasi kamu dalam membuat konten dance cover ini? Kalau dibilang inspirasi yang sekarang ya, yang sekarang sih Kim Taehyungnya BTS. Kenapa P. tuh? Karena somehow dia punya stylenya sendiri di dance, nyanyi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kayak suka personality-nya aja sih aku, jadi kan ngeliatnya wow, keren aja. Wah Poppers, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Semoga episode kali ini dapat menjadi wawasan baru bagi kalian. Let's pop the popular up hanya bersama Dea pekan depan. See you!